Pola asuh adalah cara orang tua mendidik dan membimbing anak mereka untuk tumbuh menjadi individu yang baik dan berkualitas. Namun tidak semua orang tua menetapkan pola asuh yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Apa saja kesalahan pola asuh yang sering dilakukan orang tua? Berikut adalah beberapa contoh. 1. Mengerjakan per anak. Banyak orang tua yang merasa membantu anak dengan mengerjakan per atau tugas sekolahnya, padahal ini justru merugikan anak karena mereka belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab atas tugasnya sendiri. Solusinya, orang tua sebaiknya hanya memberikan bantuan atau arahan jika anak meminta atau membutuhkan. Jangan langsung mengerjakan per untuk anak, tetapi ajaklah mereka berdiskusi dan berpikir kritis untuk menyelesaikan tugasnya. Jika tugas terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kapasitas anak, bicarakanlah dengan guru untuk mencari solusi bersama. 2. Tidak mengutamakan waktu tidur anak. Tidur adalah kebutuhan dasar yang penting bagi kesehatan dan pertumbuhan anak. Tidur yang kurang menyebabkan gangguan perilaku, kognitif, emosional, dan fisik pada anak. Solusinya, orang tua harus membuat jadwal tidur yang teratur dan didisiplin untuk anak. Anak usia 5-12 tahun membutuhkan 11-12 jam tidur per malam, sedangkan remaja kebutuhan 8,5 jam tidur per malam. Orang tua harus mengurangi aktivitas atau distraksi yang bisa mengganggu waktu tidur anak seperti menonton TV, bermain gadget, atau melakukan aktivitas ekstrakurikuler yang berlebihan. 3. Memberi hukuman terlalu keras. Jika anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan, orang tua mungkin merasa perlu memberi hukuman agar anak tidak mengulangi lagi. Namun jika hukuman yang diberikan terlalu keras, misalnya dengan memukul, mencubit, menamparkan, atau menghina anak, hal ini justru bisa menyakiti dan merusak anak. Solusinya, orang tua harus memberi hukuman yang sesuai dengan kesalahan dan usia anak. Hukuman sebaiknya bersifat mendidik dan mencegah, bukan menyakiti dan membalas. Orang tua juga harus menjelaskan alasan dan tujuan dari hukuman yang diberikan agar anak mengerti apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. 4. Terlalu melindungi atau overprotective. Orang tua tentu ingin melindungi anak dari segala bahaya atau kesulitan yang mungkin dihadapi. Namun jika orang tua terlalu melindungi atau overprotective, hal ini justru bisa menghambat perkembangan anak. Anak yang terlalu dilindungi akan menjadi manja, tidak mandiri, tidak percaya diri, tidak berani mengambil resiko, tidak kreatif, tidak tangguh, dan tidak siap menghadapi tantangan hidup. Solusinya, orang tua harus memberikan kebebasan dan kesempatan kepada anak untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri. Orang tua harus membiarkan anak mencoba hal-hal baru, melakukan kesalahan, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. 5. Terlalu permisif atau longgar. Sebaiknya dari overprotective, ada juga orang tua yang terlalu permisif atau longgar dalam pola asuh mereka. Orang tua jenis ini cenderung memberi kebebasan berlebihan kepada anak tanpa batas atau aturan yang jelas. Mereka jarang memberi nasihat, arahan, koreksi, atau hukuman kepada anak. Solusinya, orang tua harus memberikan batas atau aturan yang jelas dan konsisten kepada anak. Orang tua harus mengawasi dan membimbing anak dalam aktivitas mereka. Orang tua harus memberi pujian jika anak berprestasi atau berperilaku baik, dan memberi hukuman jika anak berbuat salah atau melanggar aturan. 6. Membandingkan anak. Orang tua mungkin bermaksud baik ketika membandingkan anak dengan saudara, teman, atau orang lain yang lebih baik dari mereka, berharap anak berusaha lebih keras. Namun, hal ini justru bisa membuat anak merasa tidak dihargai, tidak dicintai oleh orang tua. Anak bisa menjadi minder, stres, cemburu, atau benci pada diri sendiri atau orang lain. Solusinya, orang tua harus menghargai dan mencintai anak apa adanya. Orang tua harus mengenali dan mengembangkan kelebihan dan keunikan anak, memberikan pujian dan dukungan usaha dan prestasi mereka. Orang tua harus membantu anak mengatasi kekurangan atau kesulitan mereka dengan cara yang positif. Demikian artikel kesalahan pola asuh yang sering dilakukan orang. Semoga bermanfaat.